Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat adalah cuplikan reka adegan dari masa lalu narasumber kita bernama Mbak Tari, dan alhamdulillah Mbak Tari sudah hadir bersama kami di studio. Selain Mbak Tari juga hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Ya, langsung saja Mbak Tari, tadi video kita lihat ada kejadian ya, itu bisa diceritakan asal muasalnya kenapa? Awalnya memang sama seperti yang di video tadi, memang benar seperti itu. Jadi semua berawal dari saya berumur SMP. SMP itu saya mulai merasakan yang janggal dari orang tua saya. Orang tua saya itu sering keluar malam, sampai tidak pulang sama sekali. Ini orang tuanya dua-duanya atau? Enggak, ibu. Ibu yang sering keluar malam? Iya. Jadi ibu itu jarang pulang sama sekali. Sedangkan papa saya sedang sakit. Setelah itu di situ saya juga akhirnya nanya kenapa ibu itu nggak pernah pulang, nggak pernah memerhatikan saya pun sama sekali, nggak pernah. Terus jawabannya apa? Dan dia akhirnya bilang, mama kerja, dia bilang gitu. Tapi saya juga nggak memungkiri itu semua, karena itu nggak mungkin sampai kerja pergi pagi sampai pulang pagi sampai nggak pulang. Terus akhirnya pas kelas 2 SMP, papa saya jatuh sakit stroke, jantung, komplikasi. Sama sekali untuk berbicara pun susah. Sampai akhirnya mama saya mau ngomong, kenapa mama jarang pulang? Kenapa papa kayak ingin ngejelasin tapi berat hati. Akhirnya di situ papa bilang, mama kamu tuh punya selingkuhan di belakang. Dan sebelum papa punya kamu, mama itu udah punya 2 orang anak dari suami yang pertama. Pantas kalau misalkan saya untuk sharing sebagai kakak sama adik, itu nggak ada solusi sama sekali dari dia, tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia membiarkan saya mau gimana kalau nggak apa-apa gitu. Nah, 2 anak ini yang sebelumnya tinggal satu rumah? Tinggal satu rumah. Terus kemudian di situ ada sebelum papa sakit, ada nggak kamu ngelihat sendiri percekcokan mereka berdua? Ada mungkin, tapi karena saya belum ngerti sama sekali masalah itu, jadi saya beranggapan biasa saja gitu. Oke, Pak Ustadz, ini anak mendapatkan informasi dari ayahnya bahwa ibunya ternyata selama ini berselingkuh nih Pak Ustadz. Lalu bagaimana untuk seorang anak menyikapi hal tersebut nih Pak Ustadz? Memang ketika kasus yang menimpa Mbak Tari ini berat sekali di usia yang masih sangat belia, kemudian mendapatkan cerita dari ayahnya bahwa fakta ibunya melakukan, mohon maaf, misalkan perselingkuhan. Ini adalah, saya kira ini akan merusak alam pikiran seorang anak, karena dia belum siap secara mentalnya, dan dia mungkin akan mengalami pemberontakan jiwa, dia protes kepada ibunya gitu. Yang kedua, bagi seorang ibu ini kita bersedih sekali ya. Ini ya ibu yang seharusnya bisa menuntun, membimbing jalan lurus untuk anak-anaknya, tetapi justru ibunya melakukan praktek penyimpangan yang sangat jauh dan bahkan sangat dikutuk oleh Al-Quran gitu. Karena ketika orang melakukan perselingkuhan, maka Al-Quran menggunakan bahasanya wasa as-sabila. Karena artinya kan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wasa as-sabila. Perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk perbuatan, yaitu al-fahisha, wasa as-sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi nggak ada jalan lain yang paling buruk kecuali jalan
perselingkuhan, jalan perzinahan, dan ini dilakukan oleh ibunya Mbak Tari. Tentu ini adalah model ibu yang tidak patut dicontoh dan ibu yang tidak patut ditiru, dan saya kira ibu yang harus dijauhi pergaulannya. Bukan kita membenci ibunya, tetapi membenci perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu karena bertentangan dengan agama. Yang kedua, apa yang dilakukan ini, yang kalau ini kan berarti mengingkari perjanjian suci kepada kepada bapaknya Mbak Tari, karena ini kan ikatan pernikahan. Inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan khianah zaujiyah, pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu adalah salah satu dosa terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah akan merusak tatanan mitsaqon ghalidha dalam ikatan suci dari hubungan keluarga. Ya, baik, setelah mengetahui informasi dari ayah mengenai ibu yang selingkuh, kemudian apa yang Mbak Tari lakukan? Yang pasti saya sangat terpukul, Mas. Tapi di situ saya tetap berjuang untuk meraih prestasi saya. Terus berjuang. Prestasi di sekolah maksudnya? Iya. Tapi di situ saya merasa semuanya percuma. Kenapa percuma? Awalnya di saat saya mau berangkat sekolah, saya semangat berangkat sekolah. Pas sudah sampai depan pintu, Mama bilang, "Untuk apa kamu sekolah?" Kita ini udah gak punya papa. Kita ini udah gak ada biaya untuk sekolahin kamu. Kenapa setelah papa gak ada, hidup kamu selalu bikin susah? Dia bilang gitu. Sampai akhirnya saya bilang, saya sekolah. Tapi di sini saya sekolah tidak mengeluarkan biaya. Saya sekolah dengan jalur prestasi saya. Saya hanya minta untuk membayar biaya seragam. Tari, mau kemana nih? Tari mau sekolah, Mah. Gimana? Tari udah cantik kan? Anak Mama yang cantik ini mau buat Mama bangga. Enggak. Buka bajunya, buka. Kenapa, Ma? Mulai hari ini kamu nggak usah sekolah lagi. Tapi kan Tari mau sekolah, Ma. Mama nggak punya duit buat bayar sekolah. Cari kerja, cari duit gak banyak. Tapi kan Tari mau sekolah, Ma. Ganti bajunya sana. Ma. Terus saya bilang, saya di sini pengen untuk meraih cita-cita saya bilang. Akhirnya Mama tetap bilang tidak. Akhirnya setelah itu saya berhenti dari sekolah. Di tingkat apa sekolah berhenti? SMA. Berarti mohon maaf, SMA-nya nggak lulus atau tidak lulus? Nah, tadi ngomong nggak ada papa, maksudnya nggak ada apa-apa atau papanya sudah tidak ada? Papa sudah tidak ada. Sudah meninggal. Dan gaji pensiunan itu terpotong hutang kasbon per hari semenjak Papa sakit kan uang bulanan dari situ semua kasbon yang per bulannya itu. Ustaz, ini setelah papanya meninggal, ibunya justru memutuskan untuk dia berhenti sekolah karena nggak ada biaya nih. Sementara dia sendiri sekolah sebenarnya adalah mendapatkan beasiswa dari prestasi yang dia dapatkan. Kita ikut bersedia dengan ada anak yang punya prestasi bagus ketika diuji ayahnya meninggal, tinggal ibunya dan kemudian pengen sekolah, tetapi ibunya tidak punya cita-cita, tidak punya optimisme, tidak punya spirit bagaimana mengantarkan anak ini supaya tetap sekolah. Apa pelajaran penting dari kisah ini? Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa dalam kehidupan sosial kita seringkali kita tidak melihat, tidak menganggap tetangga-tangga kita, tetapi sesungguhnya ada orang yang memerlukan uluran bantuan. Bantuan tidak selamanya dalam bentuk materi, tapi bantuan pertolongan, bantuan motivasi, bantuan support. Inilah saya kira hal yang penting, dan pada pagi hari ini para pemirsa sekalian mendapatkan kisah pelajaran dari sosok Mbak Tari ini yang ingin berjuang untuk sekolahnya, tetapi ibunya tidak memiliki cita-cita. Jadi seharusnya dalam posisi semacam ini ibunya itu mestinya adalah memiliki motivasi yang kuat. Motivasi apa? Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, Allah Al-Alim, Allah yang memberikan ilmu. Maka ketika ada hambanya yang ingin bercita-cita untuk mendapatkan ilmu, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalannya.
Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Al-Mughni, Allah yang Maha mencukupi. Tidak pernah ada riwayat sejarah orang sekolah kemudian diputus karena ini, tetapi justru yang terjadi adalah orang-orang yang punya himma, semangat yang kuat, maka Allah akan berikan jalan. Orang tua mesti harus memiliki keyakinan ketika berada di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang menempuh di jalannya. Di dalam hadis Nabi Mas Farid ada berisikan, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sallallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang sedang menempuh jalan menuju mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya, mempermudah menuntut ilmunya, dan Allah akan mempermudah jalan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu.